Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heru Kunto Lesmono di channel HKL 157. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur panjang, serta selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin. Nah, video kali ini di belakang saya sudah ada mobil Land Cruiser FJ40 tahunnya sekitar 80-an. Saya akan mereview serta mengupas habis apa aja yang sudah kita custom di mobil FJ40 kali ini. Sebelum kita memulai mereview mobil kali ini, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, silahkan subscribe channel kami, karena subscribe Anda itu adalah semangat bagi kami untuk membuat atau share video-video hasil custom dari bengkel HKL 157. Ya, kita tidak usah lama-lama, mari kita mulai review mobil FJ40 kali ini. Oke, langsung saja kita review mobil FJ40 kali ini. Kita mereview dari bodi dulu ya, bodi. Untuk tampilan FJ40 kali ini, owner minta tetap mempertahankan original dari FJ40 kali ini. Jadi tetap masih menggunakan kanvas, serta pernak-perniknya harus masih menempel walaupun tidak komplit ya teman-teman. Seperti ini sen samping ini berfungsi. Nah, ini original punya. Ini masih ada lambangnya Kyoto ini kita. Nah, ini juga orisinil, dan nah ini tulisannya juga orisinil ini. Ini aluminium ya teman-teman, ini detailnya bagus. Nah, ini tulisannya. Terus untuk pernak-pernik yang lain, damper kap mesin dan spare part yang lain ini masih bawaan dari FJ40 kali ini. Nah, tapi kalau untuk kanvas emang kita sudah custom sendiri ini teman-teman, karena kanvas yang aslinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai, jadi kita ganti, kita custom sendiri kanvasnya. Nah, ini udah kita bikin ini juga udah lama ya teman-teman, kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Ini masih oke, cuman karena mobil ini kemarin buat main terus buat main, prepare buat main lagi, prepare lagi ya, ini kita belum sempat untuk membersihkan secara detail. Nah, ini oke untuk bodi luar. Terus untuk roll bar ini kita menggunakan Simples SCH40 ini teman-teman. Nah, saya juga kasih ini sliding. Nah, ini gunanya untuk jika ada pohon, kita senderan pohon itu kita tidak langsung mengenai ke bodi atau mengenai ke roll bar utama ya teman-teman. Ini sangat berguna sekali untuk sliding ke pohon-pohon, atau kita nyender di bebatuan atau apa, ini sangat efektif sekali pasangan sliding. Terus untuk roll bar kita menggunakan 6 titik untuk roll bar luar ini. Nah, ini tampaknya kita hanya baut di bodi saja, tapi sebenarnya kita masuk ke sasis. Ini kita tunjukkan. Nah, ini bagian dari dalam roll barnya ini. Maaf teman-teman, ini belum sempat kita cat. Ini karena kemarin ngejar test drive dulu. Terus sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, ini kita sampai ke bawah. Nah, yang paling penting roll bar kali ini, roll bar utama itu tidak
tidak langsung bersentuhan ke pipa shading bar. Nih, ini side barnya. Nah, ini kita tidak satukan satu pipa dengan roll bar, karena ketika sidebar ini peyok atau rusak, itu tidak merusak pipa atau tidak merusak konstruksi dari roll bar yang utama tersebut. Nah, terus kita juga pakai ini cover fender. Ini juga terbuat dari pipa seamless. Ini juga langsung tembus ke sasisnya. Ini juga saya pakai platnya yang tebel. Nah, ini tapi ini kita buat itu udah lama sekali teman-teman. Ini terus depan belakang keempat sisinya kita pasangkan over fender dengan pipa seamless juga. Ini terbuat dari pipa seamless bahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke mesin. Oke, mesin dulu teman-teman. Nah, untuk mesin mobil Toyota ini sudah kita swap engine menggunakan mesin W04 turbo. Ini mesin bekas truk dari Dina Rino, teman-teman. Nah, ini kemarin kita dapat mesin ini itu beserta mobilnya, teman-teman. Jadi mobilnya sekarang sudah dongkrok, tidak ada baknya dan lain-lain, karena truk mesin ini kan mesin lama 2007 ya teman-teman. Jadi kalau di tambang ataupun di jalan raya itu pun mesin ini tergolong mesin tua. Jadi mobilnya sudah tidak layak jalan. Lalu kita ambil mesinnya, kita pasangkan di mobil ini. Cuman kita kemarin sempat overhaul di bagian mesin. Kita semua overhaul ini. Nah, kalau mesin spek dari mesin ini standar pabrik teman-teman. Jadi kita ndak upgrade apapun itu ya teman-teman. Kita standarkan apa yang sesuai dari mesin ini sendiri. Terus untuk turbo kita kemarin ganti baru, karena turbo yang lama itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk dipasang. Nah, terus ada juga alternator. Ini 140 ampere. Saya kira cukup untuk mengisi 2 aki, karena aki kali ini kita pakai 2 aki ya teman-teman. Dan itu akinya besar-besar. Sebenarnya alternator ini kurang untuk mensuplai dari 2 aki ini, tapi berhubung akinya itu lebih besar, terus konsumsi dari winch-nya pun tidak begitu tidak begitu banyak. Jadi kita sementara cukuplah pakai 140 ampere ini. Untuk ke depan mungkin kita akan ganti yang 200 ampere ataupun 220 ampere. Tapi untuk sementara kita mengejar event, jadi kita pakai alternator ini. Dan dari kemarin-kemarin pun alternator ini tidak pernah bermasalah ya teman-teman, dan semoga aja tidak pernah bermasalah. Oke. Transmisi kita menggunakan transmisinya dari transmisi Bandera teman-teman. Jadi kita kawinkan transmisinya Bandera, transfer case-nya pun pakai Bandera. Jadi ini mobilnya sudah 5 speed maju. Nah, ini agak sedikit kotor teman-teman, karena tidak sempat untuk membersihkan. Kemarin juga waktu kita overhaul itu sangat bersih sekali ya. Berhubung mobil ini dipakai event terus, dihajar event terus, ya kondisinya beginilah. Untuk ke depan kita akan
membersihkan mobil ini kalau sudah event-eventnya sudah jarang ya. Oke, aki sudah, radiator masih standar bawaan FC40. Jadi kenapa kok kita pilihannya W04 Toyota ini? Karena kita ngejar atau berharap spare part dari W04 ini sangat melimpah sekali teman-teman. Jadi waktu kita off-road kita butuh spare part apapun, insya Allah spare part dari Toyota ini sangat banyak sekali teman-teman. Jadi tidak usah perlu impor ataupun tidak usah perlu cari yang sangat-sangat sulit, kita cari yang simpel-simpel saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman tahunya W04 ini pakai intercooler. Nah kali ini kita tidak pasangkan intercooler, jadi kita langsung tembak langsung tembak dari turbo langsung masuk ke mesin. Ini pakai pipa stainless. Harapan saya itu tenaga yang dikeluarkan turbo itu langsung masuk ke ruang mesin, jadi tidak banyak terhambat kepada intercoolernya teman-teman. Walaupun intercooler itu sangat membantu mendinginkan udara dari turbo sendiri, cuman kita langsung tembak itu ternyata tenaganya jauh lebih maksimal. Terus kita sudah pasangkan snorkel, jadi kalau kita mesin itu masuk ke air itu mesinnya tidak kemasukan air, kita pasangkan snorkel sampai atas. Oke, sektor mesin sudah, kita tutup dulu. Oke teman-teman, kita sudah mereview mesin, bodi, roll cage. Nah sekarang kita akan mereview kaki-kaki dari mobil FC40 kali ini. Oke, cekirat. Dari shock dulu. Shocknya kita menggunakan shock King bypass sama shock merek apa ini? Nah, ini teman-teman mereknya. Kelihatan enggak? Ya. Ini ya mereknya. Nah itu. Nah ini sebenarnya springnya itu warnanya merah teman-teman. Warnanya merah. Terus kenapa kok kita ganti spring biru? Karena kemarin kita sempat kesulitan untuk menyetel atau mencari setelan yang pas di shock kali ini. Yang pertama untuk spring ya teman-teman. Springnya itu pertama kita pasang yang merah itu langsung ambles semua teman-teman. Karena mobil ini mobil berat, mobil ekspedisi, mobil yang istilahnya itu kita buat mobil yang tahan banting teman-teman. Jadi kita ya istilahnya ngangguni ya setengah ngawur ngono lah. Tapi yo namanya produk kalau kualitas bagus pasti hasilnya juga oke ya. Kemarin itu kita pakai satu kali di event Central Java kemarin, hasilnya springnya ini ambles semua teman-teman. Terus kita ganti spring yang biru-biru ini springnya dari King dan dari spring merek shock yang lain teman-teman. Nah untuk yang atas ini kodenya saya kurang sudah tidak terlihat ya teman-teman, jadi kita tidak bisa jelaskan ini ukuran berapa, mungkin di lain video kita jelaskan, walaupun saya juga tahu nih ini ukurannya berapa, tapi ya rahasia perusahaan. Oke, setelah kita cerita sedikit, setelah kita ganti springnya ini juga kita kurang begitu pas lah untuk kelembutan, untuk ribbon, untuk dan lain-lainnya itu, terutama untuk ribbon teman-teman. Nah setelah kita cari tahu apa penyebabnya, ternyata
Shocknya ini tidak dikasih setelan ribbon, walaupun ada ini untuk tempat untuk menyetel ribbon, cuman tidak dikasih. Saya nggak tahu ini kesalahan pabrik atau kesalahan apa. Yang pasti shock ini datang itu keempatnya tidak ada setelan ribbon teman-teman ini. Nah tapi ya alhamdulillah kita ya namanya kita berusaha teman-teman, kita setelannya ini kita bikinkan sendiri tapi belum jadi. Tapi kemarin kita coba pinjem dari shock yang lain, ini kita bongkar terus kita samain, ternyata sama teman-teman, jadi kita bikin semirip mungkin. Nah ini besok kalau sudah jadi kita akan setel lagi teman-teman. Nah jadi ini ketemu setelnya sekarang, ternyata masalahnya ada di ribbonnya tidak dikasih atau ini apalah. Nah kalau biasanya kan kalau stek 9 kita biasa pasang itu pasti ada ini untuk setel ribbon teman-teman. Nah untuk setel ribbon di atas itu untuk kompresi. Nah terus kita pasangkan lah, karena tidak ada setelan ribbonnya, kita waktu juga mepet, kita pasangkan lah shock King Off-Road shock ini. Nah untuk mencari ribbon dan kompresi kita pakai King shock ini. Ya, emang hasilnya sangat enak sekali kalau pakai ini. Mobilnya tidak limbung, ribbonnya sangat lembut sekali. Oke. Nah terus sekarang gardan. Nah, gardan mobil kali ini masih menggunakan gardanya FJ40, tapi kita upgrade dalemannya final gear menggunakan Yukon 737. Untuk asroda kita menggunakan long wheel. Terus untuk pengereman segala macam kita sudah upgrade menggunakan disc brake depan maupun di belakang. Ini kita tunjukkan yang belakang. Tuh, depan kita juga sudah install cakram depan maupun belakang. Untuk arm ini depan maupun belakang menggunakan orisinilnya VX80 teman-teman. Kenapa kok pakai orisinilnya VX80? Kembali lagi mobil ini saya ciptakan mobil yang heavy duty. Jadi kita tidak mau pusing masalah spare part. Kita hancur di manapun, kita cari spare part itu kita beli tinggal pasang gitu. Ini enggak ada yang istilahnya custom atau apa. Kalau bracket-bracketnya ini kita custom sendiri ya teman-teman, tapi untuk ukuran dan untuk ukurannya ini kita masih menggunakan ukuran standar VX80, full VX80. Tapi untuk gardan tetap FJ40 kalau gardan. Nah oke, sekarang tampak belakang ya simple lah, kita bikin mobil simple yang gampang dan yang apa ya istilahnya yang enak dilihat mata itu. Ini kita ada terhanger, ini terhangernya juga full kuat, ini bisa dibuka. Jarak, terus elif jet dan tombol liter. Cukup untuk hari kita jog full tank dan kita isi full long wheel itu sangat cukup. Yang belum kita bahas itu masalah winch. Nah, recovery sekarang. Kembali ke depan. Recovery kali ini tidak
ya tidak bagus-bagus amat, ya tidak jelek-jelek amat teman-teman. Nah, yang penting 8274 lah harga mati. Karena mobil ini mobil berat, besar, gede. Nah, kita pasangkan alat recovery yang istilah yang mumpuni, yang dibutuhkan dari mobil ini. Kita pasang 8274. Kita upgrade juga teman-teman, di main shaft-nya kita upgrade. Ini sudah menggunakan main shaft yang chromoly. Motor kita ganti ya teman-teman, ini bukan 9,5 XP, ini ada motor Cina. Nah, mereknya Forwin. Ini motor Cina teman-teman. Ini sudah beberapa kali event, kita belum pernah trouble untuk motor kali ini. Dan untuk solenoid kita sudah ganti menggunakan solenoidnya Albert. Kalau solenoid kita tidak pakai Cina teman-teman, kita menggunakan Albert teman-teman. Nah, ini di dalam. Terus kita masih menggunakan sling, bukan plasma ya teman-teman. Kenapa kok sling, kok tidak plasma? Kenapa mas? Kan ada yang pakai plasma. Nah, kalau pakai plasma itu, kalau 8274 standar, drumnya standar ini, drumnya tidak muat teman-teman. Drumnya tidak muat, kita harus panjangin drumnya. Jadi drumnya itu harus kita panjangin sekitar 10 cm. Berikut dengan firelid ataupun kalau plasma menggunakan firelid, kalau seling menggunakan roller. Jadi kita harus panjangin juga, karena biar selingnya itu tidak menumpuk teman-teman. Nah, kan beberapa kejadian itu winch rusak karena selingnya itu menumpuk, jadi kerja winchnya itu berat, terus ya alhasil motornya kebakar. Kalau pakai seling ini dia enggak bakal, istilahnya enggak sampai lah, kalau paling enggak ya bundet istilahnya. Tapi kita ya bisa lah atasi itu gampang. Nah, terus mobil ini juga sudah kita lengkapi dengan PTO sebagai cadangan recovery. Nah, ini PTO-nya teman-teman. Nah, di bawah dari winch ini kita pakaiin PTO Ramsey ini teman-teman. Mereknya mungkin sebelah sini kelihatan. Nah, ini Ramsey winch. Kenapa kok kita tidak menggunakan PTO setan ataupun PTO jenis yang lain? Ya, kembali lagi ke kita tidak mau repot teman-teman. Ini winnya sangat pelan sekali, tapi munggahan istilahnya. Jadi PTO Ramsey ini sangat lambat karena perbandingan rasionya itu sangat banyak sekali teman-teman. Tapi kembali lagi, kita ini off-road adventure, kita harus menikmati di setiap langkah kita. Jadi kita tidak mau bermain itu gusah-gusuh, banter-banteran. Nah, kita main aman, kita safety. Nah, ini solusinya pakai Ramsey. Oke, terus untuk win belakang kita menggunakan VR Evo 10. Nah, Warren dari Warren juga. Terus untuk aki kita supply 2, yang aki utama itu untuk perkabelan atau listrik utama dari mobil ini kita kasih aki mereknya Amaron. Terus untuk aki winch dan aki kelistrikan yang menunjang lampu-lampu LED dan lain sebagainya itu kita kasih aki Odyssey itu di dalam. Kita tunjukkan. Nah, ini aki Odyssey. Nah, ini sangat recommended sekali. Ini 31 P serinya ya teman-teman, 31 PC 2150.
Nah tadi lupa teman-teman, kita belum jelasin untuk interiornya seperti ini, sangat simpel sekali teman-teman, tidak begitu rumit. Nah cuman ini orisinil, tambahan saklar, tambahan cut off, tambahan mono lever di sana itu untuk mengoperasikan wing depan maupun belakang. Terus sabuk 4 titik kanan maupun kiri, kargo barir, alat pemadam kebakaran, radio HT. Nah, kita mengkonsep mobil ini dengan seluruh kesimpelan. Bila kita tidak mau repot, murah, efisien dan kuat. Oke teman-teman, saya rasa cukup review mobil FC40 kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe video KL157, silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman atau menjadi referensi saat membangun FC40. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam off-road. Go.